Siput adalah bagian dari kelompok hewan yang disebut moluska. Mereka telah ada di bumi jauh sebelum manusia. Siput memiliki sejarah evolusi yang panjang, dan nenek moyang mereka dapat ditelusuri hingga ratusan juta tahun yang lalu. Para ilmuwan memperkirakan bahwa moluska, termasuk siput, muncul sekitar 500 juta tahun yang lalu, pada periode Paleozoikum. Kemunculan mereka terjadi jauh sebelum makhluk hidup kompleks lainnya seperti reptil atau mamalia. Siput adalah bagian dari filum Mollusca yang memiliki keragaman besar dalam hal spesies, dari siput darat yang sering kita temui hingga siput air yang hidup di laut. Mereka telah berevolusi dari nenek moyang yang awalnya hidup di laut, dengan cangkang yang berkembang untuk melindungi tubuh mereka dari predator dan lingkungan. Evolusi siput telah melibatkan berbagai adaptasi, termasuk perubahan morfologi, pola pernapasan, dan strategi reproduksi, yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Perjalanan evolusi siput ini menunjukkan bagaimana mereka telah berhasil bertahan dan beradaptasi selama jutaan tahun, membentuk spesies yang sangat beragam dan tersebar luas di berbagai habitat di seluruh dunia. Siput ternyata mempunyai fakta unik yang tidak banyak orang ketahui. Siput memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda, tergantung pada spesiesnya. Beberapa siput bernapas dengan insang, sementara yang lain memiliki paru-paru. Selain itu, siput juga hidup di berbagai habitat, termasuk darat, air tawar, dan laut. Mereka bisa ditemukan di hutan, sungai, dan laut, serta di lingkungan perkotaan. Sebagai hewan pengurai, siput membantu dalam mendaur ulang bahan organik yang membusuk di lingkungan mereka, serta membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem. Selain itu, beberapa spesies siput bisa dan aman untuk dikonsumsi sebagai makanan. Dan tahukah kamu, ternyata siput sudah digunakan dalam pembuatan kosmetik dan obat-obatan karena lendirnya yang memiliki sifat penyembuhan. Selain banyak manfaat, ternyata siput juga memiliki dampak negatif. Beberapa spesies siput dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian dan kebun. Mereka memakan daun, batang, dan buah tanaman, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Siput dapat menjadi sumber penyakit, terutama dalam air tawar, seperti membawa parasit atau infeksi yang bisa memengaruhi manusia. Oleh sebab itu, penting untuk mengolah daging siput dengan baik sebelum dikonsumsi. Beberapa spesies siput dapat menjadi invasif jika diperkenalkan ke lingkungan yang tidak asli bagi mereka, sehingga bisa menyebabkan gangguan serius pada ekosistem asli. Pernahkah kamu berpikir, kenapa siput jalannya sangat pelan? Hal ini disebabkan oleh struktur tubuh dan cara pergerakan mereka. Cangkang keras mereka, yang berfungsi sebagai perlindungan, bisa menambah beban saat mereka ingin berjalan. Ini menyebabkan gerakan mereka menjadi lambat karena cangkangnya cukup berat dibandingkan dengan ukuran tubuh siput. Siput menggunakan otot-otot yang ada di bawah tubuh mereka untuk menggerakkan diri. Mereka mentangkan otot-otot ini untuk menarik tubuh mereka maju. Gerakan ini, meskipun efektif, membutuhkan waktu untuk menggerakkannya. Siput cenderung memerlukan lingkungan yang lembab. Ketika terlalu kering, mereka harus memperlambat gerakannya lebih lanjut untuk mengurangi kehilangan kelembaban tubuh. Siput adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang mengandalkan makanan mereka pada daun dan tanaman. Sehingga kecepatan gerakan yang lambat ini memungkinkan mereka untuk menggunakan energi dengan efisien. Menurut penelitian ilmiah, kecepatan siput saat bergerak itu sangat bervariasi tergantung pada spesies, habitat, dan kondisi lingkungan. Namun, secara umum, siput bergerak sangat lambat karena mereka menggunakan kaki perut yang terdiri dari otot-otot yang mengirimkan gelombang kecil dari ekor ke kepala. Siput juga membutuhkan lendir untuk melicinkan dan melembabkan kakinya, yang membatasi jumlah kontraksi kaki dan jumlah lendir yang dapat mereka buat. Beberapa sumber mengatakan bahwa siput tercepat dapat melaju dengan kecepatan sekitar 1 km per jam. Sementara, siput rata-rata memiliki kecepatan maksimal 0,048 km per jam.
Dengan kecepatan tersebut, siput membutuhkan waktu sekitar 20,8 jam untuk menempuh jarak 1 km. Meskipun gerakan siput tergolong lambat, strategi ini sesuai dengan kebutuhan dan adaptasi mereka terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Kecepatan gerakan yang lambat bukanlah masalah bagi siput karena mereka telah mengembangkan cara unik untuk bertahan hidup dalam lingkungan mereka. Siput bergerak sangat lambat karena mereka tidak perlu terburu-buru untuk mencari makanan atau menghindari predator. Siput dapat menarik diri ke dalam cangkangnya atau menyamarkan diri dengan lingkungan untuk bersembunyi dari musuh. Tulis fakta tentang hewan, tumbuhan atau fenomena alam lainnya yang ingin kamu ketahui di kolom komentar, dan sampai jumpa di fakta detail lainnya.